Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah berdoa dengan tekun. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya mengadakan touring, ya kebetulan hobi saya adalah touring, ya. Suatu kali saya mengadakan perjalanan touring dari Malang ke Yogyakarta dengan mengendarai Vespa, ya Vespa yang sudah usur, ya Vespa yang sudah tua. Dan tentu saja di tengah perjalanan, ketika jam makan siang sudah tiba, saya pun mampir ke sebuah warung untuk makan siang. Dan di tengah-tengah makan siang saya didatangi oleh seorang bocah perempuan, ya, seorang anak kecil, anak perempuan yang masih ya kira-kira umurnya 7 tahun, dan dia membawa beberapa bungkus kerupuk. Nah, beberapa bungkus kerupuk, dan dia meminta saya untuk membelinya. Ya, jadi gadis kecil ini adalah seorang penjual kerupuk, dan dia meminta saya untuk membeli kerupuk-kerupuknya, ya, membeli kerupuknya. Kebetulan saya tidak terlalu suka makan kerupuk, ya, karena biasanya langsung batuk. Maka saya pun awalnya bersikap cuek, ya, terhadap gadis kecil ini, karena saya memang tidak tertarik dengan barang dagangannya, dan saya dalam hati mengharapkan supaya gadis kecil ini segera pergi, ya, karena betul-betul mengganggu makan siang saya, ya. Dia terus merengek-rengek, ya, jadi "Om, tolong beli kerupuk saya, Om. Ayo Om, murah Om, sebungkus cuma 5.000, belilah Om, satu aja buat makan saya dan adik-adik saya di rumah." Terus merengek seperti itu. "Ya Om, saya nggak punya uang untuk makan Om, beli kerupuk saya," terus seperti itu. Lama-lama akhirnya ya hati saya tidak tahan juga, ya. Jadi hati saya menjadi luluh, ya, terus mendengar rengekan dari anak kecil ini. Akhirnya saya pun bertanya kepada gadis kecil ini, "Itu semua kerupukmu itu kalau saya beli harganya berapa?" Dan gadis kecil ini lalu berkata 100.000, ya. Maka saya pun kemudian saya keluarkan uang 100.000 dari dompet, dan saya beli kerupuk-kerupuknya itu, ya. Saya beli semua, saya borong, ya, dengan uang 100.000. Kemudian saya melanjutkan makan siang saya. Di tengah-tengah makan siang itu saya berpikir, ya, kerupuk sudah, yang pertama saya memang nggak suka makan kerupuk, lalu jumlahnya begitu banyak, ya. Kalaupun saya jadikan oleh-oleh untuk famili saya di Jogja juga terlalu banyak, ya. Dan pasti repot sekali membawanya. Padahal saya ini melakukan touring ini dalam rangka apa? Dalam rangka fun, ya. Saya ingin mencari saya ingin happy, ya. Saya ingin mencari kegembiraan. Saya ingin mendapatkan kegembiraan dengan kegiatan touring ini. Nah, kalau saya harus membawa bungkusan-bungkusan kerupuk itu, wah, ini pasti perjalanan saya pasti tidak akan nyaman, gitu, ya. Bayangkan, ya. Bahkan mungkin orang akan mengira saya ini seorang penjual kerupuk, gitu, ya, naik Vespa sambil bawa kerupuk begitu banyak, ya. Maka akhirnya saya putuskan untuk mengembalikan kerupuk-kerupuk itu kepada sang gadis kecil, ya. Saya kembalikan semuanya, dan gadis ini tentu saja merasa sangat gembira, ya, karena kerupuknya dikembalikan utuh dan dia mendapat uang 100.000 dari saya, ya. Gembiranya bukan main, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang
dikasih oleh Tuhan, itulah pengalaman saya, meskipun hati saya ini keras ya, tapi hati saya ternyata toh luluh juga ketika mendengar ya rengekan dari seorang anak kecil yang menginginkan supaya kerupuknya bisa laku dibeli. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang hakim yang lalim dan seorang janda. Ya. Dalam perumpamaan itu dikisahkan bahwa janda ini memiliki sebuah perkara dan dia berharap perkara ini segera diproses oleh sang hakim. Tetapi hakim ini adalah hakim yang lalim. Dia enggan, ya, dia merasa enggan untuk memproses perkara dari si janda ini. Ya mungkin karena dia melihat janda ini adalah janda yang miskin, ya, tidak punya uang. Nah, pasti nanti kalau kasusnya atau perkaranya diproses, ya dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, ya, maka ya dia abaikan perkara itu. Tetapi janda ini terus menerus, ya, janda ini tidak patah semangat, dia terus menerus merayu hakim yang lalim dan tidak mengenal Allah ini. Dan apa yang terjadi? Ya mungkin karena hakim yang lalim ini ya tidak mau terus-menerus diganggu, ya, tidak mau terus-menerus diganggu oleh rengean janda ini. Akhirnya permintaan janda ini pun dia kabulkan, ya. Akhirnya hakim yang lalim ini hatinya luluh juga, ya, karena sang janda ini terus-menerus merengek supaya perkaranya segera diproses. Akhirnya hakim yang lalim ini pun mengabulkan permintaannya dan perkaranya akhirnya diproses oleh sang hakim. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah, ya, Allah kita yang maha besar, Ia juga memiliki hati seperti kita manusia, ya. Dan tentu hati yang dimiliki Allah ini jauh lebih lembut daripada hati saya, ya. Apalagi hati hakim yang lalim, ya, yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dan kalau seorang hakim yang lalim saja itu hatinya bisa luluh, bisa cair karena rengean seorang janda, apalagi Tuhan, ya, apalagi Allah kita yang maha pengasih. Sehingga kalau kita membaca Injil hari ini, kita mendapatkan satu pengetahuan bahwa Allah itu memiliki sebuah sifat yang khas. Apakah sifat itu? Yaitu bahwa Allah kita ini hatinya begitu lembut dan mudah luluh oleh rengekan-rengekan kita. Jadi kalau saya saja tidak tahan mendengar rengekan seorang gadis penjual kerupuk, ya, dan hakim yang lalim tidak tahan mendengar rengekan seorang janda, maka apalagi Allah, Allah yang maha baik, Allah yang hatinya maha kudus dan lembut, pasti juga lebih mudah luluh karena rengekan-rengekan kita di dalam doa. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inspirasi Injil pada hari ini sungguh luar biasa. Kita mendapatkan pengetahuan dari Tuhan Yesus bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut, hati yang mudah luluh oleh rengekan-rengekan kita, ya, oleh doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi permohonan kita, ya, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini, janganlah pernah putus asa dalam berdoa. Teruslah bertekun di dalam doa.
teruslah bersikap gigih di dalam doa. Karena Allah kita adalah Allah yang mudah luluh hatinya. Dan semoga dengan ketekunan kita dalam berdoa, semoga dengan kegigihan kita dalam berdoa, maka apa yang kita harapkan dalam hidup ini boleh dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati.